Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitaballah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita dalam buku Masail Jahiliyah, dan kita telah sampai kepada halaman 39, dan disebutkan kita masih dalam al-mas'alah ats-tsaniyah, permasalahan kedua. Permasalahan kedua dari permasalahan-permasalahan kebiasaan orang-orang jahiliyah yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perilaku dan perbuatan mereka adalah innahum mutafarriquna fi dinihim. Mereka adalah orang-orang yang berpecah belah di dalam cara beragama mereka. Dan sebelumnya kita telah jelaskan panjang lebar, dan di sini disebutkan wal ikhtilafu min tabi'atil bashar. Perselisihan, perbedaan pendapat, perbedaan sudut pandang, itu adalah merupakan sesuatu yang biasa dan tabiat para manusia, ya kan? Tabiat manusia. Lakin Allah Jalla wa Ala ahalana alal kitabi was sunnah. Akan tetapi perlu diingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan barometer kepada kita untuk mengukur sebuah kebenaran, yaitu dengan diturunkannya wahyu berupa Alkitab, yaitu Al-Quranul Karim, dan As-Sunnah, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita mau lihat sudut pandang atau cara berpikir seorang muslim dengan cara berpikirnya, ya kan, orang sekuler atau orang liberal, ya kan, atau orang barat, sudah berbeda dan tidak mungkin akan sama. Orang barat, ya kan, ketika melihat wanita telanjang di pantai hanya dengan menggunakan, ya kan, kacamata dan segitiga, atau bisa dikatakan segitiga bermuda, itu apa? Dia akan memandang dan melihat ini adalah merupakan hak asasi dan ini adalah merupakan keindahan. Itu sudut pandang mereka. Hak asasi dong, saya mau telanjang, mau apa, terserah saya. Orang barat menganggap, ya kan, di antaranya pernah terjadi protes atau demonstrasi, para wanita keluar semuanya telanjang. Hak asasi ini menurut sudut pandang mereka, orang-orang kafir, dan mereka anggap itu sebagai sebuah kebenaran. Dan bagi orang-orang kafir, ketika mereka menampakkan aurat mereka, memakai pakaian you can see, memakai pakaian yang mini, membentuk liku-liku tubuh, mereka menganggap ini sebuah keindahan. Tubuh saya sebagai wanita diciptakan sebagai sebuah keindahan, biar orang melihat. Lain dengan sudut pandangnya seorang muslim. Kalau suami orang-orang barat, ya kan, mungkin mereka menganjurkan istrinya supaya enak dipandang oleh orang lain. Tapi kalau seorang muslim,
ya kan, atau istrinya seorang muslim, dia akan mengatakan bahwasannya menurut wahyu Al-Quran dan Sunnah, keindahan itu cuma dilihat oleh sebatas seorang suami. Keindahan istrinya, kecantikannya, itu cuma dinikmati oleh seorang suami. Sudut pandang barat menganggap bahwasannya, ya kan, hubungan suami istri di luar nikah itu merupakan sesuatu yang biasa, ya kan, ciuman apalagi hubungan, ya kan, makanya di mereka terbalik. Orang perempuan yang kawin terus masih virgin, masih perawan, ini perempuan aneh, layak di dalam ukuran Islam. Masing-masing manusia memiliki tabiat dan kebiasaan dia masing-masing. Seorang profesor dari India yang selalu membawa kotak kemana-mana, dan kotaknya itu adalah isinya teletong sapi, dia buka kadang-kadang dan dia sembah, dianggap itu adalah merupakan sebuah kebenaran. Karena memang otak itu, akal itu kadang-kadang terbiasa dengan sesuatu apa yang dia lakukan. Kalau seluruh masyarakat biasa telanjang, otak akan berpikir itu adalah sesuatu yang lazim. Makanya cuma otak atau otak saja sebagai tumpuan manusia nggak cukup, akal saja nggak cukup. Akal itu harus dibimbing dengan wahyu. Dan untuk menyikapi perbedaan dan keragaman ini, ya kan, dan menentukan mana yang pantas dan tidak pantas, mana yang benar, maka ukurannya dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Inilah pegangan dan sudut pandang seorang muslim. Makanya tadi, kalau orang lihat, ya kan, perempuan yang pada telanjang di pantai, ya kan, kalau yang lihat orangnya pakai kacamata Islam, oh haram, iya kan, sebuah kemaksiatan. Karena tidak sepantasnya seorang wanita menampakkan auratnya kecuali, ya kan, bagi orang-orang yang diperbolehkan dalam agama untuk dia menampakkan auratnya. Lain kalau sudut pandangnya dipakai, yang dipakainya kacamata barat. Kalau yang dipakai kacamata barat, ya kan, maka istri seorang muslim pun seperti, ya kan, istrinya Soekarno ketika membuat majalah Madame de Sugar. Majalah Madame de Sugar itu adalah foto telanjangnya istrinya Soekarno, yang orang Jepang itu, ya kan, Dewi itu dulu yang sempat heboh di Indonesia. Maka ketika itu dia katakan ini adalah foto-foto karya seni saya, ya kan, dia anggap telanjang itu sebagai sebuah karya seni, sebagai sebuah keindahan. Karena apa? Dia memakai kacamata pandang barat, bukan memakai kacamata pandang Islam. Seperti itu. Wa idza ikhtalafna wa la nadri ayyunal musib, ya kan, Al-Qur'an ini merupakan menjadi patokan, ya kan, apabila kita berselisih pendapat dan untuk menentukan di mana kedudukan yang paling benar yang harus dilakukan oleh seorang manusia. Narja ilal kitab wa sunnah, kita kembalikan pada Quran dan Sunnah. Fama syahida lahul kitab wa sunnah bi annahu haq akhadna bihi. Segala apa yang dipersaksikan oleh Al-Quran dan Sunnah dan dikatakan bahwasanya itu adalah merupakan sebuah kebenaran, maka kita ambil, ya kan, kita terima, kita tunaikan. Wa masyahida annahu ghairu haq tarakna. Segala sesuatu yang dipersaksikan oleh Al-Quran dan Sunnah bahwasanya itu adalah merupakan sebuah kebatilan, maka kita harus tinggalkan. Menurut kacamata pandang barat dan ekonomi liberal, riba halal, iya kan, menurut mereka bunga bank halal, praktek rentenir halal. Tapi lain seseorang yang memandang melalui hukum Islam. Menurut kacamata pandang barat, ya kan, memakai narkoba sesuatu yang nggak apa-apa, tapi teratur, harus
teratur. Jadi seperti di Belanda ada warung-warung khusus narkoba. Itu bedanya, ya kan. Kalau di kita kan ini sekarang berantakan di mana saja. Di sana enggak. Situ mau ngedrak, ya silahkan, ada tempatnya sendiri untuk ngedrak. Ada toples-toples, memilih apa saja di sana, kayak makanan gitu. Dan kadarnya pun tidak boleh membeli lebih dari batas yang digariskan melalui hukum undang-undang mereka. Mau melacur, oh silahkan, ada tempat-tempat sendiri yang sudah disediakan untuk pelacuran. Lain dengan seorang menyikapi dengan kacamata pandang Islam. Mau secara, ya kan, dijual legal, ya kan, ilegal di luar ataupun ada tempat sendiri, tetap itu adalah haram. Yang namanya khamar mau banyak mau sedikit, ya kan, mau distempel, ya kan, dengan nama lain, ya kan, bir bintang, rem kapal, ya kan, tetap itu khamar dan haram, ya kan. Atau cap orang tua jidi khair, ya kan, kakek yang baik, ya kan, tetap topi miring dan sebagainya, itu adalah sesuatu yang haram. Mau namanya apa saja. Jadi itu karena apa? Islam dipimpin dengan wahyu, yaitu kitabullah dan sunnah Nabinya Muhammad SAW. Perbuatan zina misalnya, dalam hukum barat ataupun hukum yang dipraktekkan di Indonesia sekarang, ya kan, kalau mau sama mau bubar, tidak ada hukumnya. Wong sama mau, ya kan. Pernah ada sebuah penggerebekan, ya kan, digerebek, ya kan, karena bukan muhrimnya ini, ya kan, laki perempuan, ya kan, berbuat mesum, digerebek, bawa ke kelurahan. Ketika ditanyai dengan lantang, perempuannya ngomong, iya memang saya suka, saya mau, situ iri. Bubar, polisinya nggak bisa ngukum, ya kan, karena memang tidak tahu hukum. Lain kan hukum Islam, mau, ya kan, mau sama mau dikatakan zina, dipaksa berarti pemerkosaan, ada hukumnya sendiri. Semuanya tetap salah. Seperti itu. Di barat, ya kan, kalau orang melakukan hubungan misalnya suami istri, kalau misalnya dianggap melanggar apabila, ya kan, melakukan hubungan suami istri dengan selain pasangannya di dalam rumah pasangan masing-masing. Tapi kalau di luar rumah itu udah lain lagi perkara hukumnya. Jadi suami istri nih, kalau si suami ngajak perempuan lain yang bukan istrinya untuk berzina di rumahnya, ini yang salah. Karena ini teritorial daerah kekuasaan istri dia. Tapi di luar rumah, jajan, tempat pelacuran, nggak apa-apa. Begitu juga istri. Kalau berzinanya di rumahnya suaminya, ini salah. Karena ini daerah kekuasaan suami. Nah, kalau di luar itu, terserah. Makanya kan banyak wanita-wanita muslimah kita yang tidak terdidik juga kan, akhirnya sistem prinsipnya mereka, orang suami saya jajan, biarin saya juga mau, ya kan, menjajakan diri saya. Ini praktek seorang muslimah yang tidak ada rasa takut dalam hatinya kepada Allah. Biarkan suami kamu berbuat dosa, tapi apakah dosa yang diperlakukan oleh suami saya dibalas juga dengan dosa untuk diri saya? Niatnya pengen balas dendam sama suaminya, biar saya juga mau nyerong seperti suami saya nyerong, saya juga mau ikutnya nyerong. Tapi ketika dirinya menyerong, apakah suaminya ikut dosa? Enggak, dosanya tetap ditanggung oleh diri dia sendiri. Jadi yang rugi siapa? Diri dia sendiri. Seperti itu. Nah, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya kan?
Tujuan kita sebagai seorang muslim adalah ittiba'ul haq, mengikuti kebenaran. Lal intisal lil ara, bukan ya kan untuk memenangkan pendapat masing-masing atau pendapat pribadi. Tapi patokan seorang muslim adalah mengikuti kebenaran. Bukan ya kan egois, nggak bisa. Kayak ceritanya dua orang Arab yang duduk di padang pasir, ya kan? Ini ceritanya orang Badui. Dan ini kalau ya kan majikannya Atos diomongin nggak mau ngalah, kasih permisalan ini, ya kan? Permisalan apa? Anzun walau torot, kambing walaupun terbang. Anz itu kambing, walau torot walaupun terbang. Ceritanya gimana sampai keluar istilah kambing walaupun bisa terbang? Ada dua orang Badui duduk, ya kan, leyeh-leyeh, ya kan, seperti orang sini kan sering itu duduk-duduk di tempat lapang gitu. Ngelihat dari kejauhan ada hitam-hitam. Yang satu ngomong, itu hitam-hitam di jauh itu apa? Oh, itu huruf, burung gagak. Satunya lagi ngomong, enggak, kambing itu. Huruf, enggak, kambing, ya kan, gagak, enggak, kambing, ya kan. Ayo lihat, ya kan, setelah didekati terbang. Yang satunya ngomong, tuh kan benar, gagak enggak, kambing walaupun terbang tetap kambing. Enggak mau ngalah, ya kan. Semua Badu tahu ya? Tahu mesti. Semua Badu tahu. Anzun walau tarat, ya kan. Anzun walau tarat. Ya kan. Kambing walaupun terbang, udah ketahuan nih gagak, ya kan, bisa terbang. Ini enggak, tetap itu kambing walaupun terbang, tetap kambing. Seperti itu. Nah, dalam Islam seorang muslim bukan seperti itu. Tapi dia mengikuti kebenaran, bukan memenangkan pendapat sendiri. Au ta'zimul aba wal ajdad wasyuyukh, atau yang jadi ukuran kebenaran adalah warisan nenek moyang yang telah dia ikuti, ya kan, kakek, pendahulu-pendahulu mereka, seperti itu. Laisa hadza sya'nul muslimin, bukan ini patokan kebenaran bagi orang-orang Islam. Al-haq huwa dhalatul mu'min, kebenaran adalah jalan petunjuknya seorang yang beriman. Aina wajadahu akhadahu, di mana saja ada kebenaran dia ikuti dan dia ambil. Karena tujuannya menegakkan kebenaran. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, bila kalian ya kan beriman kepada Allah dan hari akhir, dzalika khair, karena itulah yang baik. Karena dalam prinsip surat An-Nisa ayat 59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Kalau kalian berselisih tentang sebuah perkara, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, kalau kamu ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dzalika khair, karena itu yang lebih baik. Seperti itu. Min baqaihum 'alan niza', daripada terus-menerus berada pada perselisihan. Ketika datang kebenaran di depan dia, ini hadis, ini dalilnya dari Quran, ini dalilnya dari hadis, khalas. Seorang muslim itu apa? Sami'na wa ata'na. Bukan ketika ditampakkan, ini loh dalilnya, ini sabdanya Nabi yang menunjukkan bahwasanya pendapat kamu salah. Gak bisa, ya kan? Berarti kiainya salah semua. Ya kalau kiainya, seluruh kiai berselisih dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti yang kita batalkan, yang kita kalahkan, yang kita gugurkan hadis Nabi atau kiainya? Ya jelasnya kiainya. Karena hadis Nabi itu yang maksum, terjaga dari kesalahan, seperti perkataan Imam Malik, perkataan setiap manusia bisa diambil dan bisa dibuang, kecuali orang yang ada dalam kuburan ini, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Imam Syafi'i, setiap kaedah perkataan yang saya cetuskan di dalam buku-buku karanganku, kata Imam Syafi'i, kemudian didapati berselisih, berbeda dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Imam Syafi'i, maka buang pendapatku,
Jangan pegangi pendapatku, ambil hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena hadis Nabi itu adalah madhabku. Inilah, ya kan, kebenaran yang seharusnya diikuti oleh seorang muslim. Tapi sekarang terbalik, orang yang ngaku, ya kan, mengikuti Imam Syafi'i tidak seperti mabda yang diikuti, ya kan, mabda atau istilahnya apa, dasar-dasar kaidah seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i tadi. Justru malah lebih memenangkan pendapat daripada petunjuk hadis Nabi SAW. Sudah tahu amalan ini nggak ada dalilnya, ya tetap dipertahankan. Nggak bisa. Kenapa? Turun-temurun ya saya melakukan ini. Itu dalilnya dia. Loh, toib, Anda turun-temurun melakukan amalan ini, tapi berselisih dengan hadis Nabi, dan tidak ada contohnya dari Rasulullah. Nggak bisa. Tetap mempertahankan apa yang dia lakukan. Nah, itu tadi, anzun walau torot, ya kan, kambing walaupun bisa terbang. Nah, orang yang seperti itu, yang mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, dan mengembalikan segala perkara yang diperselisihkan kepada Allah dan Rasulnya, adalah mereka, ya kan, sebagai orang-orang yang dikatakan sebaik-baik manusia, ya kan, dan manusia yang akan mendapatkan kebaikan atau akibat baik dari akhir perjalanannya. Wa hadza min rahmatillahi subhanahu wa ta'ala lana, dan ini adalah merupakan salah satu bentuk rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kepada kita, ya kan, tuntunan abadi, yaitu Al-Quran dan Sunnah, yang selalu bisa memecahkan perselisihan yang terjadi di antara kita dan menunjukkan, ya kan, kepada jalan kebenaran. Tidak mungkin Al-Quran dan Sunnah Nabi akan membawa kepada perpecahan. Sebab perpecahan yang terjadi pada umat ini adalah karena tadi mereka selalu mendahulukan pendapat mereka dari berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Sebagian mereka, ya kan, bodoh tapi keminter, tidak tahu tapi keminter, ya kan. Sebagian lagi pinter keblinger, tahu yang benar tapi tidak mau melaksanakan kebenaran tersebut. Ini adalah merupakan sebab kesesatan. Dan pegangan tersebut adalah Al-Quranul Karim. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillah. Kalau ingin kita menjadi orang-orang yang bersatu, apa syaratnya? Wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Tali Allah ini maksudnya di sini apa? Hablullah, yaitu Al-Quranul Karim, ya kan, jami'an. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpegang teguhlah dengan tali Allah, yaitu Al-Quranul Karim, jami'an, dengan secara keseluruhan. Laisa ba'dukum faqat, bukan separuh-separuh, ya kan, sebagian kaum mau, sebagian kaum nggak mau, atau sebagian lagi pas dengan, ya kan, hawa nafsunya diterima, pas yang tidak pas ditolak, bukan seperti itu. Tapi secara umum seluruh manusia harus menjadikan tali pegangan dia adalah Al-Quranul Karim, karena tali ini yang akan menyampaikan dia kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi alaikum, dan ingatlah nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepada kalian. Idh kuntum a'da, ketika kalian menjadi orang-orang yang bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum, kemudian Allah luluhkan hati-hati kalian dan Allah satukan hati-hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, dan kalian menjadi orang-orang yang bersatu, ya kan, karena kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi orang yang bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, kemudian engkau dahulu sudah berada di jurang api neraka. Fa'anqadhakum minha, Allah selamatkan kalian dari jurang kebinasaan, yaitu api neraka tersebut, ya kan. Syafa hufratin minan nar, ya kan, jurang kebinasaan
atau api neraka tersebut adalah apa? Dinul jahiliyah, agama jahiliyah. Mereka dulu berada pada agama jahiliyah, agama kesesatan. Kemudian Allah turunkan Islam melalui Nabi Muhammad SAW sehingga mereka bisa bersatu, menjadi bersaudara antara salah satu dan yang lainnya. Yang dulu berpecah belah bersatu dengan Islam. Karena kalau kita mau lihat, ya kan, sejarah orang Arab itu ketika itu mereka itu senangnya perang di antara mereka sendiri, ya kan, atau orang Jawa gelut di antara mereka sendiri, saling memerangi antara salah satu kabilah dengan kabilah yang lainnya. Itu sifat karakteristik mereka. Kabilah yang kuat, ya kan, menyerang kabilah yang lemah, sehingga kalau udah kalah kabilah tersebut, maka anak-anak wanita dan istri-istrinya menjadi budak bagi kabilah yang kuat. Makanya diantaranya mereka malas punya anak perempuan tuh kayak gitu. Ini diantaranya. Mereka takut nanggung malu kalau anak-anak wanitanya pada jadi budak bagi kabilah lain. Dan kalau kita mau lihat Aus dan Khazraj, ya kan, padahal dua kabilah bersaudara yang kakek mereka satu, berperang hampir 40 tahun lebih, gak pernah berhenti di antara mereka, ya kan. Satu ada yang bunuh, gak terima. Satu ada yang kesenggol, gak terima, ya kan. Wah, perang, ya kan. Kayak di kita, ya kan, gara-gara dangdutan, ya kan, kesenggol sedikit, bos, gak terima, antar kampung perang. Itu kayak gitu, ya kan. Darah balas darah, ya kan, ya, istilahnya carok apa-apa, ayo gede celurit, ya kan. Satu nggak terima, wah iya, terus soalnya satu kampung perang. Itu kebiasaan mereka sampai 40 tahun mereka berperang. Dan mereka tidak bisa bersatu kecuali dengan ideologi yang dibawa oleh siapa? Junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga orang ketika itu, orang Persia, dua negara adidaya besar itu ketika itu melihat ini orang barbar ini, nggak usah diurusin, mereka udah perang di antara mereka sendiri, udah diemin aja, ini orang-orang barbar. Perang di antara mereka sendiri. Adna apa ini, At-Tamimi, ya kan, kabilah At-Tamimi dan Al-Quraisy, satu kabilah yang bersaudara, perang bertahun-tahun nggak berhenti, dan mereka tidak bisa bersatu kecuali dengan ideologi apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Seperti itu. Makanya di zaman sekarang kita mau lihat negara-negara Arab ingin bersatu nggak pernah bisa, karena masing-masing mereka bawa ideologi Arabisme mereka. Maka ingat, tidak pernah dalam sejarah ada orang Arab bisa bersatu dengan nama Arab mereka. Nggak mungkin, mustahil. Karena bangsa Arab dan kaum Arab itu identik dengan bangsa yang suka berperang di antara mereka sendiri. Apakah partai Ba'ath, nasionalis Arab, yang dicetuskan oleh salah seorang Arab Kristen, yang murid-muridnya adalah orang Islam, tapi pemimpin pencetus aliran partai ini adalah siapa? Orang Arab Kristen dari Lubnan ketika itu, Marshall Aflaq kalau nggak salah namanya. Sampai sekarang tidak pernah bisa menyatukan orang, karena memang tidak akan pernah bersatu orang Arab dengan nama Arabnya, mustahil. Ya, tidak mungkin orang Arab bisa bersatu dengan nama Arabisme. Mereka cuma bisa bersatu dengan satu nama, yaitu Islam, dengan satu ideologi, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan inilah satu-satunya ideologi yang bisa menyatukan seluruh umat di dunia dengan segala jenis, macam, bentuk, ragam adat istiadat dan model mereka. Makanya orang Barat ketika melihat orang Islam itu bingung. Ini pesek, ini mancung, ini sipit, ini hitam, makan satu talam bareng. Itu bingung mereka ngeliatnya gitu. Aneh mereka.
yang satu sipit rambutnya lurus, yang satu pesek, ya kan, yang satu hitam, wah sampai mengkilat, makan satu piring bareng. Orang barat, sebagian orang barat jijik mau makan bareng, apalagi sama orang hitam, begitu. Siapa dan kenapa mereka bisa bersatu? Karena Islam, seperti itu, ya kan? Fa'anqadhakum minha, Allah selamatkan mereka dengan Islam. Wa bihadzal Qur'an, dengan Al-Qur'an. Fashkuru ni'matallahi azza wa jalla, maka bersyukurlah kalian atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wal i'tisam bihablillah wal i'tisam bil kitab, berpegang teguh dengan tali Allah adalah kita berpegang teguh dengan Alkitab, yaitu Al-Qur'anul Karim. Li'anna al-kitab huwa hablullahil mamdud, ya kan, alladzi man tamassaka bihi naja wa man aflata minhu halak. Karena Al-Qur'an adalah merupakan tali Allah yang terus, yang kuat dan terus menjulur dan mengulurkan kepada, ya kan, pemeluknya, yang barang siapa berpegang teguh dengan tali tersebut dia akan selamat, dan barang siapa melepaskan tali pegangannya selain dari Al-Qur'anul Karim maka dia akan hancur. Ini adalah hadza ma qassahu Allahu alaina min halati ahli jahiliyah. Inilah keadaan yang Allah ceritakan kepada kita semua tentang ahlul jahiliyah, keadaan orang-orang di zaman jahiliyah ketika itu, yang penuh dengan perpecahan, perbedaan dalam tata cara beragama mereka, ya kan? Annahum farraqu dinahum wa kanu syi'an, mereka memecah belah agama-agama mereka menjadi kelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap kelompok, ya kan, merasa bangga, merasa paling benar atas kelompok yang lainnya. Thumma nahana an dzalik, kemudian kita setelah datangi Islam dilarang untuk bersikap dengan sikap yang demikian. Nahana an natashabbaha bihim, kita dilarang, ya kan, untuk mengikuti jejak-jejak mereka. Tsumma amarna bil i'tisam bi kitabihi alladhi huwa aman minal ikhtilaf wa aman minan niza' wal halak, ya kan. Kemudian kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengan kitab suci Allah Subhanahu wa taala, yang barang siapa berpegang teguh dengan kitab suci ini akan menjadi orang-orang yang aman dari perpecah belah dan akan menjadi orang-orang yang aman dari perselisihan dan kehancuran. Fala najata illa bil i'tisam bi kitabillahi jalla wa ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada, ya kan, keselamatan, kebahagiaan kecuali dengan berpegang teguh dengan Al-Qur'anul Karim dan sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah berfirman sekali lagi, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kalian terhadap tali Allah secara keseluruhan dan janganlah berpecah belah. Fa ahlul jahiliyah mutafarriquna fi dinihim, orang-orang jahiliyah ketika itu berpecah belah dalam agama mereka. Dan sebagaimana Allah ceritakan tadi dalam Al-Qur'an, kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap kelompok merasa bangga dengan mazhab dia, setiap kelompok merasa bangga dengan kelompok mereka, walaupun itu adalah merupakan sebuah kebatilan, ya kan? Makanya kita dapati di Indonesia, ya kan, orang-orang yang kita ngomong cetek pingkirannya, ya kan, ketika dia menyikapi perselisihan khususnya dalam permasalahan amalan-amalan ketaatan beragama, mereka ngukurnya bukan lagi dengan Al-Quran dan Sunnah, tapi ngukurnya dengan itu tadi, kelompok-kelompok Muhammadiyah, NU, Persis, gitu, ya kan. Sedikit ada yang nyeleneh dari kebiasaan yang dia lakukan, oh ini Muhammadiyah ini, ya kan. Ada yang nyeleneh, oh itu bukan kelompok kita NU itu, seperti itu, oh ini seperti itu.
yang dijadikan ukuran itunya tadi. Padahal seorang muslim ketika melihat saudaranya melakukan sebuah amalan yang mungkin dia belum pernah tahu, maka bukan merupakan sebuah yang aib, sesuatu yang aib atau yang salah kalau sedikit dia samperi saudaranya, maaf saya lihat bapak melaksanakan misalnya sholat 2 rakaat, kok saya belum pernah tahu ya bapak melaksanakan sholat apa ini, ya kan, dalilnya mana, dari sunnah Nabi SAW. Itu kita tanyakan, bukan merupakan satu yang aib. Kalau dia sudah bisa mengeluarkan dalilnya, dasarnya, tuntunannya, dan dalilnya sahih dari Rasulullah, maka sami'na wa ata'na. Dan yang kita ikuti adalah bukan Muhammadiyahnya, bukan NU-nya, tapi siapa yang bisa menghadirkan qala Allah, firman Allah, dan siapa yang bisa menghadirkan qala Rasulullah, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti sekarang ini, ya kan, kita dapati orang sekarang sedang akan sebentar lagi ini, mungkin sore ini akan ada penentuan ru'yah untuk masuk bulan Ramadan atau tidak. Kita dapati satu kelompok sudah menentukan jadwal masuk puasanya kapan dan jadwal lebarannya kapan, murni melalui hitungan hisab, melalui hitungan apa ini, oh ini puasanya segini paten udah, lebarannya pun tanggal segini, padahal tuntunan dari Rasulullah seperti tersebut dalam hadis-hadisnya yang sahih, sumu li ru'yatihi, berpuasalah kalian dengan melihat bulan, waftiru li ru'yatihi, dan beridul fitrilah dengan melihat bulan. Ternyata kelompok fulan, ya kan, misalnya Muhammadiyah, sudah menentukan murni dengan hitungan hisab tadi itu. Jadi dari, ya kan, puasa 20 tahun ke depan itu sudah bisa ditentukan semua, tanggalnya segini, puasanya lebarnya segini, tanpa sama sekali mau bersandar dengan melihat bulan. Ternyata kelompok yang satunya lagi, misalnya NU, berpegangan dengan hadis Nabi SAW, dengan tuntunan Nabi, yaitu melihat bulan atau melihat ru'yah. Maka ketika ini, gimana sikap kita? Jelas sikap kita adalah mengikuti siapa yang membawa qala Allah dan qala Rasul, sabda Nabi dan firman Allah. Itu yang jadikan kita pegangan, ya kan? Seperti seorang, ya kan, banyak kesalahan karena dia menjadikan patokan itu para imamnya, yang dia jadikan patokan itu Syafi'inya, Malikinya, Hambalinya, Hanafinya. Ini yang salah, karena mereka manusia-manusia yang bisa salah, yang tidak terjaga dari kesalahan. Mereka bukan para nabi, manusia biasa. Makanya para imam selalu memperingatkan kepada kita, jangan kalian melihat aku, tapi melihat apa yang aku bawa. Kebenaran itu jangan diukur dengan orangnya, tapi orang diukur dengan kebenaran. Jangan kita memandang Syafi'inya, tapi kita memandang apa yang dibawa oleh Imam Syafi'i dari firman Allah dan sabda Nabi. Kalau Syafi'i menyelisihi firman Allah dan sabda Nabi, ya kan, verboden, kata, ya kan, bahasa Belandanya yang kita pakai, verboden, apa, maaf, tidak bisa kita terima. Kenapa? Karena kamu menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang seharusnya jadi patokan kita, dan dengan demikian kita akan bersatu. Kenapa? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war. Kalau kita berselisih dalam sebuah perkara, kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Wa kadzalika kanu mutafarriqin fi siyasati dunyahum. Dan ketika itu orang-orang jahiliyah pun, mereka adalah orang-orang yang berpecah belah dalam, ya kan, politik keduniaan mereka. Karena salah satu di antara yang lainnya saling berpecah belah dan saling menyerang dan saling menyerbu, ya kan.
Lianna man dhayya'a ad-din dhayya'a ad-dunya. Ingat, barang siapa yang melalaikan agama, maka dia akan melalaikan dunianya. Yakin. Orang yang tidak beragama, ya kan, maka dia akan menjalankan dunianya pun dengan secara tidak beragama. Antum lihat, orang kaya yang beragama dengan orang kaya yang tidak beragama, maka mereka akan melangkah dengan sesuatu jalan yang berbeda. Dengan langkah yang berbeda. Ya kan? Orang, ya kan, yang kaya memiliki duit, ya kan, memiliki kedudukan, tapi dia bukan orang yang beragama, maka dia akan kebingungan kemana dia harus mengarahkan uangnya. Akhirnya dia hambur-hamburkan, ya kan. Dia padahal nggak cukup, ya kan. Dia cuma punya istilahnya bokong atau satu pantat, ya kan, misalnya. Mobilnya 10, padahal nggak bisa buat naik semuanya dibagi-bagi, satu nggak bisa kan. Orang nggak pernah dipakai semua, buat mentereng tak. Padahal dia punya keluarga cuma 4 tok. Bangun rumah sampai sekelurahan, besar-besarnya. Ya kan? Wah, ini kenapa? Oh, ya orang kaya. Lain dengan orang kaya yang beragama, tahu. Maka dia tahu maslahat apa yang harus dia lakukan ke depan. Seperti ada cerita, ya kan? Di Solo ada seorang kaya, ya kan, orang kaya ini. Nah, orang kaya ini selalu kalau belanja itu 2. Misalnya beli mobil, dia beli mobil 2, ya kan. Beli rumah 2, ya kan. Dia belanja, ya belanja 2. Keperluan rumahnya dia belanja 2 mesti. Anaknya ngeliat, merhatikan, kemudian protes sama bapaknya, "Abah ini mau bazir nih," ya kan, beli apa-apa selalu 2 kayak gini, terus setelah itu nggak tahu kemana, iya kan. Terus sama bapaknya dipanggil, "Nih, saya itu beli mobil 2. Kenapa? Karena yang satu buat menikmati kita di dunia ini, dan yang satunya lagi buat kita nanti naik mobil di akhirat." Bingung anaknya, ya kan? Kenapa? Saya beli rumah 2, yang satu buat dipakai di sini, dinikmati oleh kita, yang satunya lagi buat persiapan, api nabung, ya kan? Rumah kita investasi, rumah di akhirat. Tapi beli belanjaan 2 ini, ya kan? Yang satu kita makan di sini, yang satu api nabung, ya kan? Nabung makanan buat di akhirat. Paham nggak? Kenapa? Ya kan? Karena selalu dia infakkan, ya kan? Semakin belanjanya tambah banyak, ya kan? Semakin besar juga dia berinfak. Ada cerita lain, seorang, ya kan, orang kaya, ya kan, dia mampu beli mobil yang mewah, tapi mobilnya cuma sebuah mobil yang kuda, misalnya Mitsubishi. Wah, HP-nya kalau orang sini ngomong anit, iya kan, 3610 apa itu, yang dilempar banting nggak apa, ada 3310 yang dibanting nggak rusak, ya kan. Orang yang sampai protes, ente orang kaya medit. Anak bukan medit, kata dia. Anak mampu, anak beli Mercy mampu, tapi anak sekarang nggak butuh untuk beli Mercy. Dan anak merasa tenang dengan anak punya ini. Nanti suatu saat kalau saya butuh untuk naik ini, saya beli bisa. Tapi sekarang saya pakai kuda ini, saya tenang. Mau keburu-buru saya parkir di jauh, ya kan, nggak takut pikiran, ya kan, mobil saya hilang, belum ini ada apa. Saya pakai HP ini bukan berarti saya bakhil atau bukan, ya kan. Karena saya butuhnya cuma apa? Telepon, nulis surat, udah. Itu yang saya butuhkan, sebatas itu. Dan kalaupun ketinggalan di mobil, saya ngomong di jalan, ada apa semua, saya nggak takut. Ada yang merampas, ada apa semua tinggal, mau diambil, ambil loh. Silakan, ya kan. Si maling pun nggak mau. Ini yang saya butuhkan. Nanti suatu saat mungkin saya butuh sesuatu yang lebih, dengan khidmat yang lebih. Sementara sini kan, wah, buahnya
2009. Oh, 2009 ketika kita lihat ya kan supir-supir, waduh, anak kadang sering lihat ya Allah, HP-nya anak kalah sama supir-supir Indonesia. Ya kan, HP-nya yang model N berapa itu, ada apa semua, makanya cuma telepon, nerima, wah gagah. Mobil majikan. Iya kan, bukan mobil kan, kamu cuma menang pakai HP yang padahal makanya cuma telepon, terima, kirim surat. Mau kalah sama yang lain kali Pak Ustaz. Nah itu makanya. Pengennya kalau ini yang udah baru datang, wah saya punya HP yang baru yang mahal katanya. Nah, itu. Buat ini kan saja. Itu. Padahal gunanya cuma saya, Pak Ustaz telepon saya cuma menerima. Nah itu makanya lah, kalau dikirimkan sama istri, sama orang tua, kan lebih paham, lebih besar, lebih sedekah untuk keperluan yang lain di Indonesia, mempersiapkan masa depannya, nabung buat sekolahnya anak-anaknya nanti kan lebih mulia seperti itu. Ini hanya sekilas contoh ya kan. Fakanu fi dunyahum mutafarriqin la yajma'hum jama'ah. Nah, orang jahiliyah ini di dunia mereka pun mereka terpecah belah karena tidak dibimbing dengan agama, ya kan? Bal kullu qabilah tahkumu nafsaha bi nafsiha. Ya kan, setiap kabilah ya kan berhukum dengan hukum dirinya sendiri. Wa kullu qabilah tastabihu dima al-qabilah al-ukhra wa amwaliha. Dan setiap kabilah menghalalkan ya kan darah dan harta kabilah yang lain, yang kuat menguasai yang lemah. Jadi apa? Hukum rimba gitu loh. Yang kuat mengalahkan yang lemah. Hadhihi halatul Arab qabla bi'tsati Rasul. Inilah keadaan orang-orang Arab sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lama dhayya'u dinahum dhayya'u dunyahum. Ketika mereka melalaikan sisi agama mereka, maka mereka pun lalai dari dunia mereka. Mereka nggak bisa ngatur dunia mereka. Berantakan. Kayak yang di barat ya kan? Kaya raya nggak punya turunan. Akhirnya apa? Warisannya ditulis melalui notaris, ada apa semua mahkamah, saya wariskan kekayaan saya ini kepada anjing. Jadi untuk ngurusi anjing satu ini ya kan ada lembaga khusus ya kan, pegawai-pegawai yang makani, yang mandikan, yang ini. Jadi kayak seperti yayasan khusus ya gitu buat miaraan anjing. Ada mudirnya, ada wakilnya ya kan, untuk ngurusi satu anjing. Bingung, nggak tahu kemana dia harus keluarkan uang tersebut. Akhirnya diwariskan sama anjing. Wasara al-khauf wal qalaq wal ju' mulaziman lahum daiman. Dan karenanya ya kan rasa takut, gundah, bahkan kelaparan ya kan, karena yang kuat mengalahkan yang miskin ya kan, itu selalu menyertai mereka dan ada dalam kehidupan kemasyarakatan mereka. Wa kanatil jahiliyah kulluha hurub. Dan di zaman jahiliyah ketika itu orang nggak tenang, segala sesuatunya selalu perang. Wa kulluha gharat wa sarat, saling menyerang, saling menghantam. Hatta al-ikhwah yataqatalun fil jahiliyah, sampai ya kan dua bersaudara itu saling membunuh dan saling berperang ya kan, ketika itu di zaman jahiliyah. Fal Aus wal Khazraj fil Madinah hum ikhwah min nahiyatin nasab. Sorry, tadi orang Aus dan Khazraj mereka satu dari nasab mereka, tapi perang saudara sampai 40 tahun. Qabilah wahidah ya, yakni Qahtaniyah, lakin qamat bainahum harb tahinah istamarrat akthar min 100 sanah. Qabilah Qahtan, Qabilah Al-Qahtani, kalau ada yang majikannya Al-Qahtani. Ini Qabilah Al-Qahtani ya kan, dalam sejarah berperang di antara mereka sendiri sampai sekitar hampir 100 tahun antar mereka sendiri. Yang dinamakan peperangan itu adalah sebagai Harbu Bu'ath, peperangan Bu'ath bainal Af wal Khazraj. Wa kana al-yahud yuqidunaha. Nah, Yahudi ini yang tukang ilini, ngitik-ngitikin. Karena ini biang keroknya permasalahan di seluruh dunia ini orang Yahudi ini. Bukan sekarang aja. Perang dunia ke-1, ke-2 itu sebabnya siapa? Yahudi. Ya orang Yahudi. Senjata. Ya. Nah ini virus yang sekarang disebar pun ini, itu ya biangnya mereka juga.
Karena mereka sebuah kaum yang merasa bahwasannya mereka adalah kaum terbaik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kaum selain mereka yang Allah ciptakan adalah merupakan anjing-anjing yang diciptakan untuk berkhidmat kepada mereka. Jadi halal dibunuh, halal ditumpahkan darahnya, semau dia. Makanya tuh lihat ngebom Palestina, wah, dengan bom yang pembuatnya Amerika sendiri belum pernah pakai. Ini sudah dipakai dulu sama Israel. Seperti itu. Falamma ba'atsallahu nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ketika Allah utus kepada kaum tersebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa hajara il Madinah, dan ketika itu Nabi berhijrah ke Madinah, jama'ahumullahu bihi wa tufi'atil hurub, maka Allah kumpulkan mereka dan redalah perangan. Wa ta'akhal muslimun, dan Rasulullah usahakan untuk dijadikan bersaudara, ikatan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan di antara mereka. Wasaru yadan wahidatan ma'ar Rasul, dan mereka menjadi, ya kan, orang yang bergenggaman tangan, bersatu bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu makanya Allah sebutkan tadi dalam ayat, ya kan, surat Al Imran ayat 103, wadkuru ni'matallahi alaikum, dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian, id kuntum a'da, ketika kalian menjadi orang-orang yang bermusuhan, fa'allafa baina qulubikum, Allah luluhkan hati-hati, ya kan, di antara kalian, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, dan setelah itu, ya kan, karena nikmat Allah kalian menjadi orang-orang yang bersaudara. Sampai-sampai ketika itu orang-orang muhajirin ketika pertama kali datang ke Madinah dan disambut oleh saudara-saudaranya dari kaum Ansor, persaudaraan mereka itu sampai apa? Fadl, silakan, saya punya 2 tanah, pilih salah satu, yang kamu sukai saya kasihkan. Ya kan, saya punya istri 4 ini, pilih satu yang kamu sukai, saya cerai dan nikahi. Sampai seperti itu persaudaraan mereka, ya kan. Tapi mereka bukan orang-orang yang istilahnya, ya kan, mereka orang-orang yang dibimbing wahyu semau sendiri. Seperti Abu Bakar, apa jawaban dia? Tolong tunjukkan mana pasar. Terima kasih, tolong tunjukkan mana pasar. Untuk apa? Dia berusaha dan, ya kan, bukan ngandelin, ya kan, karena sekarang kesempatan. Enggak, tapi apa? Tunjukkan mana pasar untuk saya berangkat dan mencari. Tapi ini sebuah contoh bagaimana kedekatan mereka dan bagaimana Rasulullah bisa menjadikan dan menyatukan mereka menjadi orang-orang yang bersaudara, bahkan lebih kuat dari persaudaraan darah. Persaudaraan Islam itu ikatannya lebih kuat daripada persaudaraan sedarah. Kemudian allafallahu baina qulubihim bil Islam. Allah satukan mereka dan hati-hati mereka dengan Islam. Wa antafa'atil hurub allati bainahum, dan redalah peperangan dan permusuhan yang terjadi di antara mereka. Wa saluhat dunyahum, dengan demikian keduniaan mereka pun menjadi apa ini? Menjadi baik. Ya kan, seperti kita dapatkan di negara kita, Indonesia. Apa Indonesia negara melarat? Tidak. Kaya. Tapi kenapa dunianya berantakan? Ya kan? Kalau kembali ke lagunya Mairama, ya kan, walaupun bukan patokan, yang kaya makin kaya, miskin makin miskin, hancur, ya kan. Katanya melarat, ya kan. Mobil baru yang termahal ada yang punya. Tapi yang tidur di kolong jembatan, geletak di kolong jembatan, nggak ada satupun yang ngasih makan. Orang miskin di Saudi sini masih masya Allah. Orang Indonesia pada duduk di mana? Di bawah kubri itu, gemuk-gemuk, yang perempuan alisannya, tebal-tebal. Iya kan, alisannya dibentuk. Nyalonnya kapan, kesalonnya kapan, nyukurnya kapan, duduk di bawah kubri, tapi alisnya seret. Iya kan? Kayak apa? Kalah. Kamar kanginan. Kenapa? Ketahu. Ya kalau mau ngantar istri ke rumah sakit kan ke situ lewat ya. Kok tahu? Kok nuntut?
nuntut harus tahu gimana tahunya ya kan. Gemuk-gemuk yang bawa anak-anaknya sehat-sehat. Lah orang kalau ada afroh ya kan, selesai pengantenan, talam-talaman makanan itu dibawa ke situ sama orang Saudi. Nih, dagingnya masih segini-gini ya kan. Oh, iya kan, orang yang ngasih sabil, ada apa semua, sabilillah. Orang hitam itu nyariin baju-baju di sini, ya kan, bukan dipakai, dikumpulin baju banyak, keharat dia buka gelar jual lagi baju-baju bekasnya itu. Karena kelebihan. WD kita yang tambah hancur. Walau ada orang yang kenal sama sekali untuk mengulurkan dana-dana sumbangannya kepada fakir miskin tersebut. Yang kaya tambah kaya, ya kan? Seperti itu. Kenapa? Karena agama mereka itu tadi berantakan. Sehingga mereka tidak bisa mengatur kekayaan mereka. Apa nggak paham sama kitabnya yang ya itu makanya innallaha la yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi al-akharin. Allah akan mengangkat suatu kaum dengan buku ini, yaitu Al-Qur'an, dan Allah akan jatuhkan sebuah kaum lain juga dengan karena buku ini. Ya kan? Kalau kita mau lihat, hampir tiap hari Kalimantan itu 5.000 kubik ditebang dan dijual dengan secara ilegal. Yang mendampingi, ya kan, barang curiannya ini siapa? Angkatan negara. Yang jual belinya ya orang-orang yang berada dalam lembaga jabatan negara tersebut. Kita kaget. Kayu Indonesia. Ini kayunya kayu Indonesia. Di mana? Di Cina itu ada 1 miliar kubik kayu Indonesia. 1 miliar kubik ini kayu, iya kan, ilegal. Istilahnya curian dan tidak ada surat. 1 miliar kubik. Ngekspor kayu, iya kan, jebret, iya kan, tulisannya Singapura. Singapura punya kayu dari mana? Oh, negaranya segini. Kok bisa Singapura tulisannya? Semua yang dari Saudi sini, ya kan, tulisannya Malaysia. Oh, model kerajinannya kerajinan Indonesia semua. Ketika saya nganter orang Saudi, ada pernah ke Jepara itu, kata dia, ini model-modelnya model Malaysia semua. Di Saudi dikatakan seperti ini model Malaysia. Oh, kata saya, ini lihat nih kontainer Malaysia semua. Kita mau beli dari Indonesia langsung tidak terjangkau harganya, tapi yang dari Indonesia, ya kan, ke Malaysia dulu, masuk sini lebih murah. Jadi yang diekspor dari Malaysia, dari Cina, kayunya kayu Indonesia. Yang lain tambah naik, Indonesia tambah ambruk. Nah itu, ketika agama mereka berantakan, agama mereka nggak benar, dunia mereka pun hancur. Kenapa? Karena udah orang nggak tahu halal haram lah lagi. Yang penting perut gue kenyang, ya kan? Yang penting aku suka, aku senang, persetan, ya kan? Dengan yang ada di sekelilingnya, seperti itu. Kemudian Allahu wa kadzalika baqiyat qabail al-Arab lamma dakhalul Islam, dan demikian juga sebagian dari kabilah-kabilah Arab ketika masuk Islam, saluhat dunyahum lamma saluhat dinahum, maka dunia mereka pun menjadi benar ketika agama mereka benar. Wa aminu ala dimaihim wa amwalihim, sehingga harta-harta dan darah-darah mereka terjaga. Wasaru yasiruna fil ardi aminin, dan mereka menjadi orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan secara aman. Wasaral arabi yalqal arabil akhar min ayyi qabilah fala yu'rab lahu bisu, sehingga
satu orang Arab ketemu dengan orang Arab yang lainnya, ya kan, dari kabilah yang lain, sama sekali dengan penuh rasa tenang, persaudaraan, karena mereka diikat dengan ukhuwah Islam, tali ikatan Islam, ya kan, tanpa mendapatkan kejelekan ataupun mendapatkan kejelekan atau ancaman atau mendapatkan siksaan sedikit pun. Bal sadatil mahabbah bainahum, dan bahkan kecintaan di antara mereka pun, ya kan, semakin kuat. Wa ta'akhaw fi dinillah, dan mereka saling bersaudara di atas nama agama Allah Subhanahu wa taala, ya kan. Sedangkan zaman dulu enggak, mau lewat satu kabilah mau lewat kabilah lain harus izin dulu. Lewat tanpa izin perang. Dan itu sempat terjadi ketika itu, ya kan, zaman jahiliyah itu sempat terjadi kebiasaan itu lagi sempat terjadi ketika itu di zaman sebelum Malik Abdul Aziz di Saudi sini, dimana orang ketika itu mau haji itu harus, orang zaman dulu itu mau haji walas sekalian izin buat nggak balik. Ketika itu sebelum berdirinya negara Saudi sini, ya kan, orang mau haji mereka izin sekalian untuk nggak pulang selamanya. Kalau saya nggak balik kalau kamu nggak lihat saya nggak balik, ya berarti saya mati di tengah jalan, gitu aja, ya kan. Berarti saya meninggal di tengah jalan. Kenapa? Karena itu orang mau berangkat haji itu dulu ketika itu melewati kabilah-kabilah. Nah, nanti bayar upeti sama kabilah sini, dari sini diantar ke kabilah lain. Nanti bayar lagi upeti ke kabilah ini, diantar lagi ke kabilah ini. Kalau enggak, halas, habis. Para penyamun udah di jalan. Nah, ketika berdiri negara Saudi ini, Malik Abdul Aziz, disediakan pasukan yang kerjanya ngejerit. Wah, itu penyamun-penyamun itu tadi dibuat burak rantak tuh penyamun-penyamun. Dihabisin semua, sehingga orang melaksanakan ibadah haji dengan secara tenang. Iya, wallahu alam. Subhanakallah.